pengajian pengantar buka ini kita baca surat Al-Fatihah dan nanti pun lanjuti kali baca doa menuntut ilmu. Okay? Moga sarang-sarang untuk surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni 'ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Gusti Allah, tambahkanlah ilmuku lan berilah pemahaman. Berarti gimana nggih? Gusti Allah, tambahno ilmuku lan wenehi pemahaman. Jadi orang tambah to tapi diwenehi kefahaman. Amin ya rabbal alamin. Monggo Bapak, selanjutnya kula serahke Kang Dimas Catur untuk melanjutkan kajian kemarin. Tidak salah inginannya sih membahas masalah dari kitab Riyadhus Shalihin ya, tentang niat. Nggih, bener gimana? Nggih. Waktu tepat kula sampaikan kula serahke ke Mas Catur, saking kula tidak ada salah, mohon maaf dan sebesarnya. Wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah jamaah sekalian, kembali lagi kita hari ini melanjutkan kajian sebelumnya tentang hadis dalam kitab Riyadhus Shalihin karya Imam Nawawi. Ini makin banyak. Adik-adik gimana puasanya? Puasanya gimana? Bisa lanjutkan? Alhamdulillah jamaah sekalian, Allah memberikan kita keberkahan yang besar sekali. Mudah-mudahan di bulan Ramadan ini kita benar-benar dapat petunjuknya, kita dapat maghfirahnya Allah dan pahala darinya. Baik jamaah sekalian, melanjut pada hadis pertama kemarin yang membahas tentang innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Setiap amal disertai dengan niat. Setiap amal seseorang tergantung dengan apa yang diniatkannya. Karena itu, siapa saja yang hijrahnya dari Mekah ke Madinah karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya tertuju kepada Allah dan Rasulnya. Tetapi siapa saja yang melakukan hijrah demi kepentingan dunia, yang melakukan hijrah demi kepentingan dunia yang akan diperolehnya, atau karena perempuan yang akan dinikahinya, maka hijrahnya sebatas kepada sesuatu yang menjadi tujuannya. Alhamdulillah, kemarin kita sudah masuk ke pelajaran hadis fadilahnya. Yang pertama yaitu sesuatu yang dikerjakan karena Allah. Sesuatu yang dikerjakan karena Allah. Jadi kita tarik kesimpulan bahwa sesuatu yang dikerjakan karena Allah,
maka dalam pengerjaan itu tidak ada kejenuhan dalam melaksanakannya. Ya, sudah diberikan contoh kemarin bagaimana sahabat itu berjihad fi sabilillah, sahabat berjihad di jalan Allah, perang dilalui sampai begitu banyak perang tapi tetap dilalui oleh para sahabat. Kemudian yang kedua ialah semua ibadah harus disertai dengan niat. Semua ibadah disertai dengan niat. Bahkan sesuatu yang mubah bernilai hukumnya mubah, makan, minum, bekerja, ketika kita awali dengan niat Bismillahirrahmanirrahim, maka apa yang kita awali dengan Bismillah itu tadi, ketika kita akhiri maka padanya ada ajrun, ada pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian sudah kita jelaskan pada awal itu semua ibadah harus disertai niat. Niat itu adanya dengan ikhlas. Kemudian kalau sholat terus dia ternyata sholat itu jatuhnya dia meminta agar orang itu melihat kepadanya, jatuh kepada riya. Niatnya menjadi bernilai dosa. Niat baik akan mendatangkan pahala, niat yang buruk akan mendatangkan dosa. Kemudian jemaah sekalian masuk ke pembahasan ketiga tentang niat itu sendiri. Tentang niat itu sendiri. Jemaah sekalian, sebelum masuk kepada niat itu sendiri, saya ingin menjelaskan bahwa banyak sekali pengambilan ya, banyak sekali mazhab ya. Kita mengenal adanya 4 mazhab: Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi ya. Dan insya Allah mazhab ini memiliki metode masing-masing dalam pengambilannya. Bahkan dalam pembahasan niat itu sendiri jamaah sekalian, dalam pembahasan niat sendiri itu ada khilaf di dalamnya. Maka saya ingin agar jamaah di sini membuka hatinya, karena masalah khilaf ini kadang orang membuka pada salah satu metode kemudian menutup hatinya pada salah satunya. Itu jangan seperti itu. Karena jamaah sekalian, 4 imam besar ini dan juga manhajnya itu sudah tidak diragukan lagi. Keilmuan mereka dan cara mereka mengambil ijtihad, cara mereka mengambil keputusan pada suatu hukum itu akan dinilai seperti apa, itu sudah tidak usah diragukan lagi. Cuma tergantung kepada kita, bagaimana cara kita menanggapinya. Dosen saya banyak sekali menjelaskan tentang hal ini, bagaimana beliau menempatkan kami para mahasiswanya itu agar kita toleran terhadap manhaj lain. Jadi ketika ada yang rojih, ketika mereka merojihkan pada suatu keputusan, maka keputusan yang satunya jangan kita buang. Maka apa sikap kita kepada keputusan satunya itu? Maka kita anggap itu sebagai yang dirojihkan oleh mereka. Dan mereka memilih itu karena mereka memiliki dasar, mereka punya dalil tersendiri. Kalau mau dijelaskan lebih panjang itu kenapa bisa ada perbedaan khilaf, itu sebenarnya dasar saja. Kenapa bisa ada khilaf itu dasar saja. Rasulullah ya sebagai sumber di mana adanya hukum ya, mana Rasulullah itu dari Rasulullah lewatnya wahyu Al-Qur'an, di mana dari kalamnya Rasulullah keluar hadis ya. Rasulullah sebagai sumber hukum ya, itu memiliki banyak sahabat. Ketika ada keluar satu hadis ya, dan di dalamnya itu bisa berarti beberapa tafsiran, maka tidak menutup kemungkinan para sahabatnya itu juga berbeda pendapat dalam hal itu. Dari situ saja kita tahu ya, sahabat itu jamaah sekalian adalah orang yang derajatnya paling dekat dengan Rasul, kemudian tabi'in, kemudian berikutnya tabi'u at-tabi'in. Maka tidak bisa kita menyalahkan sahabat yang satu karena pengambilannya seperti ini dan sahabat yang lain kita agungkan pendapatnya, tidak bisa seperti itu. Rasulullah sendiri sudah menjamin generasi terbaik setelah itu adalah sahabat setelahnya dan setelahnya, tabi'in dan tabi'u tabi'in. Generasi terbaik yang mana keluar dari mereka begitu banyak metode pengambilan hukum dalam fikih, maka tidak bisa disalahkan. Oke jamaah, mari kita masuk ke niat. Oke.
Langsung saja jemaah, niat itu ketika saya pelajari, mohon maaf kalau ada yang salah, ketika saya pelajari niat itu ada dua. Dari jumhur itu adalah kebanyakan para ulama, ya, kebanyakan para ulama itu bersepakat bahwa niat itu disertakan, ya, niat itu tempatnya di hati, ya, niat itu tempatnya di hati. Kita belum bahas niat sholat, ya, niat itu tempatnya di hati. Kemudian ada sebagian dari Asy-Syafi'i, ya, sebagian dari Asy-Syafi'i ini bukan Syafi'inya, tapi pengikut Syafi'i, ya, yang mengartikan hukum dari Syafi'i sendiri ketika turun kepada mereka mengartikannya sebagai bisa dilafazkan, yang mana dikiaskan pada hadis Rasulullah ketika itu para sahabat melihat Rasulullah ketika ingin haji dan umrah. Rasulullah itu mengatakan labbaik Allahumma hajjan, labbaik Allahumma umratan. Pernah Rasulullah ucapkan seperti itu. Tetapi dalam umumnya jumhur itu sendiri mengatakan lafaz itu dari niat itu dari hati, niat itu dari hati. Nah, kalau dia masuk ke dalam lisan baru dikatakan sebagai lafaz. Ketika kita lakukan gerakan sholat, kemudian itu yang dibilang sebagai harokah atau gerakan, ya, seperti itu. Pertama, niat dalam hati. Kedua, ketika diucapkan dengan lisan maka menjadilah lafaz. Ketika kita melakukan dengan gerakan maka disebut sebagai harokah, ya, gerakan. Niat itu disertakan dalam hati. Bagaimana contohnya? Bagaimana dalam kehidupan sehari-hari? Ya, ketika kita mau ke luar kota misalnya, dengan kita menggunakan dengan pergerakan kita sendiri, ketika kita mengambil mandi, kita bersiap-siap dan kita naik motor, Bismillah, di situ, ya, kita tidak perlu niat, gitu. Karena dalam gerakan itu sendiri jamaah sekalian itu sudah disertakan dengan niat. Ketika ada sholat zuhur, kita datang dari sana, ya, kita datang, kita ambil air wudhu, terus kita masuk, ya, masuk sampai di belakang imam takbiratul ihram. Semua tanda-tanda, semua harokah yang kita lakukan barusan itu menandakan bahwa kita sudah meniatkan dalam diri kita untuk sholat zuhur. Seperti itu, ya. Jadi ada yang seperti itu. Kemudian dalam sebuah penjelasan juga, niat yang dihadirkan dalam hati itu seperti apa? Silahkan dikuatkan, dan itu memang dianjurkan untuk dikuatkan ketika kita takbiratul ihram, ya, kita takbiratul ihram. Saya bilang tadi kan kalau diucapkan dia lafaz, ya, ini dari hati. Ketika takbiratul ihram, niatkan benar-benar kita sedang melakukan sholat untuk Allah, ya, sholatnya pada waktu itu zuhur, ya kan? Karena begini jamaah sekalian, hakikatnya itu kan yang membedakan ibadah itu dari niatnya. Sholat zuhur sama asar, ya, memang beda waktunya, tapi kalau dijamakkan 4 rakaat juga. Ketika dikosor 2 rakaat juga, maka yang membedakan suatu ibadah itu niatnya. Maka penting menghadirkan niat ke dalam hati. Saya kira paham kalau untuk pembahasan yang niat ini dari hati, ya, seperti itu. Ini dari jumhur ulama. Kemudian yang kedua, yang tadi niat dan lafaz itu itu menggunakan niat dan juga dilafazkan. Saya mencari dan mendapati bahwa hal ini didapati karena ketika itu ada seorang ulama yang didatangi dan ditanya soal ini, ya. Ini ulama dari sebagian Asy-Syafi'i yang meyakini hal ini, kan, yang hal ini tersebar dari sebagian Asy-Syafi'i itu tadi. Jadi dia itu kondisinya adalah ketika dia takbiratul ihram, dia susah menghadirkan niat itu di dalam hati. Dia susah menghadirkan kekhusyuan dalam sholat. Maka ulama waktu itu memberikan jalan keluar dengan cara silahkan dilafadzkan, karena dikiaskan dengan Rasulullah pernah melafadzkan niat untuk haji dan umroh tadi.
Dikiaskan, jadi disamakan. Kias itu gimana sih? Kias itu kayak gini. Dulu itu khamar itu kan haram, ya. Terus bagaimana kita tahu whisky itu haram? Orang tua itu haram, gimana? Itu dikiaskan karena dia adalah minum yang sama-sama memabukkan. Kalau ini dikiaskan kepada haji dan umroh, sama-sama ibadah begitu. Maka dia membolehkan adanya lafaz, ya, niat yang dikuatkan dengan lafaz karena adanya qiyas dari ucapan Rasulullah, labbaik Allahumma hajjan, labbaik Allahumma umratan. Seperti itu. Saya kira cukup itu, Pak, ya. Ya, saya kira cukup itu. Mudah-mudahan diterima. Memang seperti itu ya, dari para ulama. Ada jumhur, ada yang biasanya berbeda pendapat sendiri. Tapi semua itu punya dalil gitu. Semua itu ada punya dalil. Ada yang menggunakan qiyas seperti tadi, ada yang memang berdasarkan dalil akli gitu, dari Al-Qur'an langsung gitu ya kan. Nah, sampai itu paham Pak ya soal niat itu tadi. Jadi niat itu dari jumhur itu niat cukup dalam hati. Karena sebenarnya sebuah kegiatan itu ya tidak harus dilafazkan. Kalau memang sholat memang ada hal seperti itu. Apakah ketika kita melakukan kegiatan sehari-hari juga harus diniatkan? Maksudnya harus ada lafaz. Ini pendapat jumhur seperti itu. Jadi apakah harus ada lafaznya? Tidak. Kita cukupkan saja ada harokah di dalamnya. Kita cukupkan saja ada tindakan dan kemauan dalam melakukan hal tersebut, maka niatnya tersampaikan. Seperti itu. Ditambah dengan ketika kita melakukan sesuatu itu ya mengucap bismillah ya. Bismillah itu dasar sekali ketika kita ingin hal mubah yang kita lakukan itu bernilai ibadah di mata Allah. Seperti itu, nggih. Ya. Selanjutnya pembahasan keempat dari hadis ini yaitu tentang hijrah. Pengertian hijrah secara letterlet itu adalah pindah dari negara kafir ke negara Islam. Kalau kita ambil makna yang langsung dari hadis kemarin yang kita bahas itu. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih. Maka barang siapa yang hijrah karena Allah dan Rasulnya. Kan kita sudah lihat sababul wurudnya itu seperti apa. Sababul wurudnya itu karena memang kaum Quraisy gencar-gencarnya melakukan penganiayaan, akhirnya keluarlah perintah untuk hijrah dalam menyelamatkan agama. Secara letterlet artinya seperti itu, pindah negara kafir ke negara Islam. Kemudian saya dapat lagi pengertian khususnya seperti ini. Hijrah itu adalah berpindah keadaan, merubah situasi dan kondisi untuk lebih dekat kepada Allah. Contohnya seperti ini. Bapak kalau di Bojonegoro sekarang ya, rumahnya itu dekat dengan masjid, tetangganya itu adalah orang-orang muslim yang mana mereka selalu berjamaah di masjid, gitu kan. Maka Bapak itu juga akan turun seperti itu, ke masjid, baca Al-Quran gitu, menjadi orang yang lebih dekat kepada Allah. Ini contohnya. Tapi ketika Bapak pindah ke Surabaya, ternyata rumahnya itu jauh dari masjid, malah lebih dekat kepada tempat-tempat yang ramai dengan yang bukan berbau agama, seperti pasar mungkin gitu, dekat dengan tempat-tempat seperti itu dan jauh dari masjid. Maka hal ini tidak bisa kita sebut berpindah, yaitu hijrah tadi. Dalam bahasa Arabnya itu intiqal berarti jadinya, itu berpindah. Ya. Yantakilu catur min Bojonegoro ila Surabaya, itu yang benar kalau untuk hal ini. Karena berpindahnya dia itu bukan berpindah untuk lebih dekat kepada Allah. Tapi lain halnya ketika contoh rumah Bapak di samping sini, contoh rumahnya di samping sini, pasti akan selalu mendengar azan ya. Rumah sudah di samping, jarak 5 meter dari masjid. Bahkan mungkin speakernya itu mengarah ke rumah. Jadi pasti akan kedengaran sekali ketika azan. Ya. Dan itu tidak menggubris gitu, tidak sholat 5 waktu, ya, tidak sholat 5 waktu, tidak ngaji, ya, tidak mengikuti kajian. Lain halnya ketika tetangga Bapak yang tinggal 500 meter di ujung sana, ya, 500 meter di ujung sana,
yang alangkah hebatnya beliau karena tidak punya motor, mungkin tidak punya mobil gitu, tetapi mampu melangkahkan kakinya ke masjid, ya, bahkan sebelum azan gitu, bahkan sebelum azan. Dan nanti gitu ya, dan hal itu dilakukannya setiap hari. Kenapa? Melainkan karena ikhlas dan agar langkah kakinya itu menjadi hujah di depan Allah di yaumil qiyamah. Nah, kembali lagi kepada yang tadi tinggal di samping masjid ini. Bisa dikatakan hijrah ketika apa? Ketika misalnya ternyata orang ini tetangganya itu semua baik. Ketika melihat kelakuannya seperti itu, dia didoakan, ya, dia didoakan agar dia mendapatkan hidayah taufik, dia mendapatkan hidayah dari Allah gitu. Kemudian dengan sendirinya, alhamdulillah Allah mendatangkan hidayah kepadanya gitu. Kemudian dia sadar bahwa selama ini yang dia lakukan itu tidak baik, tidak benar. Sudah dekat dengan masjid, tapi tidak melaksanakan sholat. Bukankah berarti Allah sudah mendatangkan surga untuk dia, tetapi dia sendiri tidak menjemputnya? Kan seperti itu. Kemudian dari situ dia bergerak ke masjid. Ya, dari situ dia sadar dan mulai bergerak ke masjid dan mulai melakukan sholat, kajian Al-Quran dan segala macam. Ya, itulah yang bisa dikatakan sebagai hijrah. Itulah sebagai katakan hijrah. Maka saya berpegang kepada pengertian hijrah itu berpindah keadaan, ya, merubah situasi dan kondisi untuk lebih dekat kepada Allah. Baik jamaah. Jadi intinya adalah dalam hadis ini, ya, sudah saya jelaskan tadi sampai 4 poin insyaallah. Intinya dalam hadis ini adalah ada ibadah badan, ya, ada ibadah hati. Ibadah badan itu apa? Ibadah badan itu adalah ritual yang kita lakukan dalam mendekatkan diri kepada Allah. Ibadah badan itu seperti sholat, zikir, sedekah, haji dan umrah. Kemudian ibadah hati. Ibadah hati seperti apa? Ikhlas, tawakal kepada Allah, yakin, takut karena Allah, cinta dan ridho. Nah, keduanya harus digabungkan. Ketika sholat, maka harus menyatakan ikhlas di dalamnya. Dia harus yakin bahwa sholatnya itu, ya, di sisi Allah itu bernilai pahala. Jadi bukan karena dia sholat itu sekedar menggugurkan kewajiban. Ada kan orang sholat itu Allahu Akbar, takbiratul ihram, kemudian dalam hatinya itu dia tidak malah condong kepada Allah, tapi dia itu menghayal ke tempat lain. Raganya di tempat dia sholat, tapi jiwanya di tempat lain. Kan ada yang seperti itu. Maka perlu menghadirkan keikhlasan. Ada juga orang yang pada dasarnya memang baik dan menyukai kebaikan dan biasa berkumpul bersama orang-orang yang baik. Dan dia tahu pengertian ikhlas itu seperti apa, dia tahu pengertian sholat itu seperti apa, dia tahu kewajibannya. Tetapi dia cuma memahami ikhlas saja, tapi dia tidak sholat. Maka ada kesalahan dalam kegiatan yang dia lakukan itu. Begitu juga jemaah sekalian ketika mencari nafkah atau menuntut ilmu, ya, harus disertai dengan yang namanya tawakal. Jadi intinya adalah ikhlas tadi itu masuk kepada ibadah hati. Niat juga masuk kepada salah satu ibadah hati. Baik jamaah, mungkin cukup sekian karena kalau dilanjut bisa tambah 5 menitan lagi malah. Jadi mungkin cukup sekian dari saya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini dapat menguatkan keimanan kita. Kalaupun tidak, bisa menjadi teguran kita, ya, bisa menjadi sebuah teguran kepada kita agar kedepannya lebih hati-hati dan lebih baik lagi. Ketika memang kita sholat, kita lakukan dengan niat yang benar. Ketika kita memang berangkat ke masjid, itu memang kita niatkan diri kita untuk beribadah kepada
Allah. Baik jemaah sekalian, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.